Pemirsa masih di IDX dengan langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari konglomerasi Grup Bakri. Ada Bumi pemirsa, supportnya di 150, resisten hingga ke 210, rekomendasinya adalah sell on strength. Kemudian Adaro, supportnya di 2050, resisten hingga ke 2420, sell on strength. MDKA juga sell on strength, 2500, resisten hingga ke 3050. Dan terakhir Gudang Garam. Nah, Gudang Garam berbeda, direkomendasikan buy 17.000 hingga 20.000. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aryo menarik 3 saham pilihan dan 1 Anda rekomendasikan lebihnya sell on strength ini. Ini panic selling atau strategi, Pak Aryo? Considering tren IHSG yang masih relatif mix to low, jadi memang segala potensi kenaikan pada saham-saham yang ada sekarang itu sebenarnya lebih untuk trading jangka pendek ataupun memang untuk sell on strength, Pak. Baik, ada Bumi Pak yang pertama. Bumi sudah di bawah level 200-an Pak. Cukup lama bertahan sebelumnya, Bumi di atas level 200-an, hari ini di 173, anjlok dalam di 6,99%. Nah, di tengah posisi 173 Pak, apakah rekomendasi sell on strength pertimbangannya direkomendasikan? Apakah tekanan dalamnya masih akan terus berlanjut dan supportnya masih jauh di level bawah untuk Bumi? Iya Pak, pada dasarnya resisten Bumi yang disebutkan di level 210 itu tuh memang adalah level support sebelumnya yang memang ditembus dalam waktu yang cukup singkat lah, bisa dibilang dalam semingguan itu udah turun ke bawah level tersebut. Biasanya saham yang menembus level support itu biasanya support akan diuji sebagai resisten. Nah itu sebabnya resisten Bumi di 200-210 itu akan menjadi salah satu yang perlu dicermatin. Dan dengan kondisi sekarang posisinya di 170 ini sebenarnya posisi tanggung, di mana kalau mau beli mungkin arah-arah ke 150 akan lebih menarik, dan kalau mau jual ya tunggu di dekat resisten di level 200 sampai 210 itu akan menjadi yang perlu dicermati, Pak. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk, ada Bapak Frankie tidak menyebutkan lokasinya di mana Pak, menanyakan saham Bumi. Nyangkutnya cukup tinggi ini Pak Rio di 235 Pak, tapi dia lebih mempunyai visi misinya untuk lebih ke arah jangka panjang. Masih bisa di hold tidak? Dengan kondisi sekarang, kalau memang diberi kesempatan Bumi untuk menguat, maka lebih baik technically 200-210 itu sebagai untuk level sell on strength terlebih dahulu. Karena siapa tahu bisa dapat untuk buyback di level yang lebih rendah dan maka average price akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Baik, untuk meminimalkan kerugian yang terjadi ya Pak ya? Betul Pak. Baik. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa, ada Adaro ini juga sell on strength. Di tengah sentimen yang berkembang dari kebijakan baru pemerintah Pak, Adaro terdampak signifikan tidak Pak? Betul Pak, karena kan memang segala penjualan kan di bawahnya ada ADI dan ada afiliasi ADI dan ada AMR Pak ya, di mana mostly itu ADMR di bawah Adaro itu. Jadi dengan berbagai kegiatan ekspor yang dilakukan tentu akan berdampak dari kebijakan pemerintah yang baru. Dan memang secara harga Adaro ini udah sempat sebelumnya support adalah 2.400 yang sekarang ditembus. Jadi pada dasarnya potensi rebound ada, dan gunakan rebound itu untuk melakukan sell on strength ke level support yang dulu itu ditembus di level 2420 tersebut Pak. Baik, penutupan hari ini di 230 melemah cukup dalam 4,29%. Sebelum kita ke sampling selanjutnya, dari fundamental Adaro persentase ekspornya juga cukup tinggi ya Pak, termasuk emiten yang juga mengandalkan selain memenuhi kebutuhan domestik, Adaro juga sangat mengharapkan dari sisi ekspor atau porsi kontribusi dari sisi ekspornya Pak Rio. Betul Pak, jadi mostly emiten-emiten pertambangan batu bara itu memang lebih banyak exposure ke dalam ekspor ya Pak ya. Kecuali mungkin PTBA yang memang ada DMO, domestic obligation-nya, yang memang lebih banyak untuk lokal itu sendiri. Jadi mostly sih selain dari PTBA semuanya akan terdampak ya cukup lumayan ya terhadap kebijakan baru ini. Baik, dari saham pilihan selanjutnya ada MDKA, Anda juga rekomendasikan sell on strength, hari ini 2350 melemah di 6% Pak. Analisis untuk MDKA, support dan resistennya dan rekomendasinya.
Ya, untuk MDK pada dasarnya kita melihat bahwa ada resisten di level 3050 itu adalah level yang dulu menjadi level support yang ditembus dan terus turun. Jadi biasanya saham kalau udah jebol support dan turunnya tuh apa istilahnya tanpa rem, bisa dibilang tanpa rem, itu biasanya support tersebut akan berpotensi diuji sebagai level resisten baru. Jadi kesempatan kalau memang nanti udah mulai ada pembalikan arah karena market juga udah di level support 6.300 IHSG, maka setiap adanya rebound pada harga saham ini bisa disikapi dengan sell on strength, Pak. Baik, seperti apa Pak pola pergerakan saham MDKA dalam 3 bulan terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dari level 3.900-an saat ini di 2.300-an. Betul Pak. Jadi kalau kita lihat secara pola pergerakan, ini saham ini berada dalam tren turun jangka menengah Pak. Jadi dengan kondisi yang ada, untuk menghindari penurunan yang bisa lebih dalam, maka sell on strength akan menjadi salah satu strategi yang sangat reasonable untuk saat ini Pak. Baik, analisis untuk MDKA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADIA Channel. Selanjutnya kita ke saham pilihan yang terakhir Pak, dari produsen rokok ada Gudang Garam. Rekomendasinya cukup berbeda dibandingkan dengan 3 saham sebelumnya. Masih direkomendasikan buy GGRM. Pertimbangannya? Ya, ini murni lebih ke teknikal. Karena kalau secara story ini harusnya tidak terlalu jauh dari relaksasi cukai rokok yang tahun 2020 tidak naik ya Pak ya. Cuma kalau dari secara teknikal kita bisa lihat sebenarnya cukup menarik dari Gudang Garam ini dari sejak akhir tahun lalu, Oktober 2025 sampai sekarang itu sebenarnya range pergerakannya itu sangat amat stabil. Yaitu di level 13.000 sebagai level support dan resisten itu ada di kisaran 17.500. Jadi pada dasarnya ini sebuah indikasi teknikal yang potensinya adalah mengalami penguatan. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi selama Gudang Garam ini bisa bertahan di atas level support itu di level 17.000 atau katakan 16.500 sampai level 17.000, sebenarnya ada ruang kenaikan pada GGRM ini untuk menuju ke level 20.000 pada Fed. Baik. Di penutupan sesi kedua hari ini Pak, mengalami pelemahan di 2,68%, 16.350 di bawah support yang Anda sampaikan tadi di 16.500. Masih amankah Pak dengan posisi penutupan hari ini di 16.350? So far masih aman Pak, karena kalau kita lihat dalam 2 minggu terakhir memang dia geraknya bolak-balik di level 16.500 sampai 17.000. Jadi level 17.000 itu masih tetap bisa dipakai sebagai level support untuk beberapa waktu ke depan Pak. Meskipun supportnya sudah jebol di 16.350 ya Pak? Iya, masih oke. Masih bisa. Baik. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Bumi, Adaro, kemudian MDKA dan Gudang Garam, GGRM, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADIA Channel.